المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat qaimin qaimat rahimakumullah. Tentunya pertama mari kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan untuk tetap bertaatilah melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya. Semoga langkah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada penghulu alam, Sayyidul Rahmah, Sayyidul Mursalin, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam agama Islam, niat dalam mengamalkan amalan ataupun ibadah untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus hati-hati kita jaga kelurusannya. Karena dalam beribadah, niat merupakan hal yang sangat penting dan sangat strategis untuk kita perhatikan kelurusannya. Karena kita tahu bahwa apabila niat kita salah dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah, maka ada potensi amalan kita tertolak ataupun rusak. Karena di dalam agama Islam, Allah sangat detail sekali dalam mengamati niat seseorang dalam beribadah kepada Allah. Seperti kita ketahui bahwa pentingnya niat, sehingga Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu amal tergantung pada niatnya, dan seseorang mendapatkan apa yang kita niatkan. Artinya apabila kita sholat, apabila kita puasa, apabila kita sedekah dengan tujuan tidak semata-mata karena Allah, misalkan kita sholat agar kita mempunyai usaha berkembang pesat, misalkan kita puasa agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dalam jabatan di kantor kita bersedekah dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang besar dalam usaha kita. Ini perlu kita luruskan kembali. Karena apa? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat pencemburu kepada hambanya. Apabila kita tidak fokus, tidak lillah dalam beribadah, jadi Allah tidak ridho, dan Allah tentunya tidak mau diduakan. Allah tidak mau dikesampingkan dengan niat yang hanya bukan karena Allah, tapi menyeret semua aktivitas niat ibadah kita, niat ketaatan kita, semata-mata kita seret dalam nuansa untuk memperbaiki dunia kita.
Bukankah kita tahu bahwa apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cara niat yang benar dan baik dan lurus, dan tentunya dengan kita bertakwa kepada Allah, dunia kita tentunya mengiringi kesuksesan, insya Allah akan kita raih sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa kita bertakwa kepada Allah, maka akan Dia berikan jalan keluar, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menjadi penting. Niat kita luruskan, dan kita juga perlu mengkaji atau memperhatikan satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat 11 ayat 15-16, yaitu surat Hud, yang mana surat inilah yang paling banyak membuat para sahabat terseduh-seduh menangis apabila membacanya. Dan surat inilah yang membuat rambut Rasulullah SAW memutih dengan adanya surat ini. Yaitu kita simak bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Namun kita juga harus perhatikan bahwa ada ancaman di ayat ke-16-nya, yaitu ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat ini ayat di surat Hud ayat 15 dan 16 perlu menjadi reminder kita atau pengingat kita bahwa jangan sampai potensi ancaman daripada ayat ini menyasar kepada kita gara-gara kita salah niat dalam beribadah atau bertaat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun, bukan saja hanya karena kita bermaksiat kepada Allah. Tentunya apabila kita bermaksiat kepada Allah, kita sebanyak-banyaknya melakukan istighfar atau mohon ampun kepada Allah SWT. Namun juga kita memohon ampun apabila selama ini ada kesalahan niat yang tidak kita sengaja, bahwa menyeret ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita, kekhusyuan kita dalam beribadah, kita seret dengan nuansa duniawi, bukan lillahi ta'ala, bukan hanya semata-mata karena Allah, untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah serta mengharapkan balasan di kampung akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.